Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, wajah Huang Fusang langsung muram. Ia menatap Chu Guangxing di seberangnya dengan sedikit kesungguhan di matanya. Anak ini agak sulit dihadapi, katanya dengan dingin. King Tiahe mengangguk, wajahnya juga sedikit serius. Pertarungan tadi telah memberinya sedikit pemahaman tentang kekuatan orang itu. Dan dia tahu bahwa kemampuannya bertarungnya jauh melampaui kultivasinya sendiri. Orang ini mampu mengalahkan pasukan gabungan Jiulensi dan Hyoying di kota gantung. Dia memang sangat cakap. Dia mengangguk saat berkata dengan suara yang dalam. Jangan mencoba menyerah, lakukan saja sekuat tenaga. Pikirannya langsung berubah dan dia mengulurkan tangannya ke depan. Kekuatan bintang-bintang berkumpul dengan cepat, lalu berubah menjadi gunung bintang berukuran 1000 kaki. Gunung bintang menjaga dunia. King Tianhe melambaikan lengan bajunya, dan gunung bintang itu perlahan jatuh, menekan ke arah Chu Guangxing yang berada di bawah. Gunung bintang itu runtuh dengan sangat lambat. Namun, dari dalam gunung itu terpancar kekuatan tak kasat mata, yang langsung berubah menjadi kurungan yang memenjarakan Chu Guangxing yang berada di bawahnya. Chu Guangxing melancarkan serangan percobaan, tetapi mendapati bahwa lapisan kurungan yang mengelilingi tubuhnya bagaikan duri dari tulangnya, dan tidak dapat menyingkirkan apapun yang terjadi. Jika dia mencoba menghancurkannya dengan paksa, dia pasti akan menghabiskan banyak kekuatan dan tidak akan mampu menahan tekanan dari gunung bintang. Sepertinya kita harus bertarung habis-habisan. Dia menatap gunung bintang, matanya berkilat cemerlang. Pada saat ini, suara angin bertiup kencang tiba-tiba terdengar. Dan Wang Fusang datang ke arahnya dengan ekspresi ganas. Saat itu, kulit Wang Fusang telah berubah menjadi biru kehijauan. Dari kejauhan, ia tampak seperti batu giok biru kehijauan, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Wang Fusang langsung meninju dengan kekuatan yang sangat besar, dan udara di depannya langsung meledak, menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Chu Guangxing mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan mentalnya menyapu keluar, langsung berubah menjadi istana hitam putih yang sangat besar, langsung menutupi Huang Fusang secara langsung. Bumi pun bergoncang hebat, dan Huang Fusang terkejut saat tertekan di dalam istana dewa dan iblis, serta terjebak untuk sementara. Chu Guangxing menatap ke arah gunung bintang yang jatuh, dan tiba-tiba ribuan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan melesat keluar, terus-menerus berkumpul di atas kepalanya, dan akhirnya berubah menjadi 2 segel emas yang menyilaukan. Begitu segel emas itu muncul, keduanya bertabrakan, dan cahaya kemasan yang besar menyapu keluar. Keduanya dengan cepat menyatu, dan langsung berubah menjadi segel emas dengan warna yang lebih pekat. Segel emas itu ditutupi dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang saling berpotongan dan terkait satu sama lain, membentuk semacam formasi misterius. Chu Guangxing melambaikan lengan bajunya, lalu angin kencang tertiup dan menghantam segel emas. Segel emas itu pun bergetar hebat, lalu segera berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar, lalu bertabrakan dengan gunung bintang yang menekannya. Dalam sekejap,
Gelombang kecut yang terlihat oleh mata telanjang berpusat pada titik tabrakan dan melesat keluar dengan ganas ke segala arah. Terdengar suara guntur yang terus-menerus di antara langit dan bumi. Pada saat ini, pola kuno pada segel emas tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Gelombang kekuatan yang sangat mengerikan bergetar keluar darinya, terus-menerus menghantam gunung bintang. Tepat pada saat berikutnya, suara retakan tajam terdengar, menyebabkan pupil mata yang tiba-tiba mengecil. Apa yang sedang terjadi? Begitu suaranya jatuh, gunung bintang langsung meledak di depan matanya yang ketakutan. Saat gunung bintang itu meledak dan cahaya kemasan melesat keluar darinya, langsung menuju sungai berbintang di langit. Ekspresi wajah King Tianhe langsung berubah. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang praktisi yang berpengalaman dalam pertempuran yang kaya. Jadi dia tentu tidak akan panik untuk saat ini. Ia menyingkirkan lengan bajunya dan kekuatan bintang di sekelilingnya melonjak, lalu berubah menjadi penghalang bintang raksasa di depannya. Di atas penghalang itu, cahaya bintang berkelip-kelip bagaikan bintang di langit. Segel emas yang menyilaukan itu melesat dan langsung menghantam penghalang bintang. Dalam sekejap, cahaya kemasan memancar darinya, seolah-olah hendak merobek penghalang bintang itu. Wajah King Tianhe langsung muram. Ia menggenggam kedua tangannya dan perlahan memutar telapak tangannya. Penghalang bintang itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan bintang-bintang di atasnya mulai bergetar cepat. Akhirnya, berubah menjadi pusaran biru tua yang menyedot segel emas ke dalam. Pusaran itu mulai bergetar hebat, dan gelombang-gelombang kekuatan dahsyat menyapu keluar, terus-menerus menghantam udara ke segala arah. Pada saat ini, pusaran itu tiba-tiba menyusut, dan penghalang bintang itu langsung meledak. Tubuh Chu Kuangseng dan Qiang Tahe bergetar pada saat yang sama, dan mereka melesat mundur satu demi satu. Setelah menenangkan kembali tubuhnya, seteguk darah mengalir deras dari dadanya. Tetapi Chu Kuangseng akhirnya menelan kembali. Ia menatap King Tianhe di seberangnya, matanya berkilat penuh kesungguhan. Kekuatan bintang yang dipancarkan pemuda ini mungkin luar biasa, bahkan di seluruh aula 7 bintang. Lawan yang tangguh, wajahnya perlahan berubah gelap. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Istana dewa dan iblis yang menekan Huang Fusang tiba-tiba terguncang terbuka. Dan sesosok tubuh naik ke langit lalu mendarat di sebelah King Tianhe. Chu Kuangseng melambaikan tangannya, dan istana dewa dan iblis melesat mundur lalu menyapu kedantiannya. Jauh di langit, wajah Huang Fusang tampak muram. Ia telah bergabung dengan King Tianhe, tetapi keduanya menderita kekalahan di tangan bocah ini. Orang itu punya banyak kartu tersembunyi, dan aku khawatir dia masih punya jurus mematikan yang ampuh. Dia menatap ke arah King Tianhe, di sampingnya saat berkata dengan suara berat. King Tianhe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun jurus barusan bukan jurus terkuatnya, dalam hal daya mematikan, jurus itu bahkan bisa membunuh praktisi setingkatnya. Namun, serangan itu berhasil digagalkan sepenuhnya oleh bocah itu. Jangan menahan diri lagi, atau kitalah yang akan jatuh ke selokan. Ia menarik nafas dalam-dalam saat berkata perlahan. Huang Fusang mengangguk, rasa dingin di wajahnya semakin kuat. Berapapun harganya hari ini, ia harus menahan anak ini dan mendapatkan air terkutuk itu. Tubuh Rogio, pola Rogio.
Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan pola-pola aneh tiba-tiba muncul di permukaan kulitnya. Garis-garis ini sangat misterius, dan masing-masing mengandung kekuatan aneh. Ada titik-titik cahaya biru yang berkelip-kelip di dalamnya, yang terlihat sangat menyilaukan. Ekspresi Huang Fusang menjadi serius. Tubuhnya bergetar, dan garis-garis ini mulai bergerak cepat. Dan akhirnya semuanya berkumpul di salah satu jarinya. Saat pola-pola spiritual ini berkumpul, jari-jarinya berubah menjadi biru murni. Dan samar-samar tampak ada gelombang kekuatan yang sangat dahsyat yang terpancar darinya. Jurus ini menggunakan sihir pola roh Gio untuk mengumpulkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya ke satu titik, sehingga dapat melepaskan tenaga dahsyat yang jauh melampaui tenaganya sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan di sekitar sungai berbintang, cahaya bintang yang dahsyat tiba-tiba berkumpul. Dan kekuatan bintang yang tak terbatas melonjak di dalamnya, menghasilkan ledakan suara rendah seperti guntur. Kekuatan bintang, hukum. King Tianhe menggenggam kedua tangannya, dan ribuan cahaya terang telah tampak muncul di tubuhnya. Dari dalam cahaya ini, karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tampak seperti hukum misterius bintang-bintang. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan bintang-bintang menyapu keluar, langsung berubah menjadi sungai yang sangat terang, dan menekannya langsung ke angkasa. Di sungai, banyak karakter kuno yang mengambang naik turun, dan gelombang kekuatan mengerikan yang mengguncang ruang merasukinya. Tampaknya, karakter kuno ini adalah penguasa mutlak sungai, mengendalikan hukum kehidupan dan kematian. Dan tepat saat sungai mulai surut, Huang Fusang perlahan menunjuk dengan satu jari, dan cahaya biru kehijauan berkedip sedikit. Cahaya biru kehijauan itu langsung melesat keluar darinya, dan langsung mengunci Cukuangseng dari kejauhan. Dasar bajingan kecil, kali ini kau pasti akan mati, katanya dengan ekspresi garang. Kali ini, serangan yang dilancarkan oleh King Tianhe sama-sama sangat dahsyat. Bahkan seorang praktisi Rana Ying yang tingkat 8 pun tidak akan berani meremehkan sedikit pun. Ekspresi wajah Cukuangseng tampak serius. Pupil matanya yang gelap memantulkan cahaya biru, dan sungai bintang dan tatapan tajam segera muncul di matanya. Saat berikutnya, segel di tangannya langsung berubah. Matanya perlahan tertutup, kulit di antara alisnya bergetar sedikit, dan kekuatan mentalnya menyapu bersih bagai air pasang, terus-menerus memberi dampak pada sekelilingnya. Saat kekuatan mentalnya melonjak, ruang di sekitarnya mulai bergetar sedikit, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan dari kekuatan mental. Tekanan mental yang begitu kuat. King Tianhe menyipitkan matanya. Kilatan aneh terpancar di raut wajahnya. Metode anak ini benar-benar tidak terduga. Tapi, betapapun giginya kau berjuang, kau harus tetap di sini untuk selamanya. Dia tersenyum dingin, dan sungai yang begitu jernih mengalir deras, langsung menyelimuti sosok muda di bawahnya. Menghadapi serangan sekuat itu, Cukuangseng memejamkan matanya rapat-rapat. Ekspresinya tetap tenang, tanpa sedikit pun jejak fluktuasi. Seolah-olah semua yang ada di dunia luar tidak ada hubungan dengan dirinya. Aliran kekuatan spiritual yang tak berujung mengalir keluar dari antara alisnya, lalu berubah menjadi gelombang spiritual yang bergejolak, langsung menderu di sekelilingnya. Lambat laun, tekanan aneh tampak menyebar dari tubuhnya, dan kekuatan gelisah di sekitarnya menjadi tenang. Kitab suci, Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa.
Pada saat ini, pupil mata Cu Kuangseng yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan ujung tajam seperti pisau melesat keluar darinya. Samar-samar, seolah-olah ada suara yang terdengar tidak nyata. Saat suaranya jatuh, kekuatan mentalnya berkumpul dengan cepat. Cahaya abu-abu keperakan mekar darinya, dan gelombang penghancur menyebar dengan tenang. Cahaya abu-abu keperakan semakin banyak berkumpul, dan akhirnya cahaya itu menutupi ruang dalam radius 10.000 kaki di sekitarnya. Dalam sekejap, fluktuasi diskursif yang memenuhi dunia mencapai puncaknya, dan ruang di sekitarnya langsung berfluktuasi. Dibandingkan dengan terakhir kali, cahaya penghancur jiwa yang dia tunjukkan kali ini telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Kini, pemahamannya tentang kitab suci Kaisar Ilahi dapat dianggap sebagai level awal yang sesungguhnya. Kekuatan teknik rahasia spiritual ini sudah mulai menunjukkan keunggulannya. Kali ini, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Cu Kuangseng perlahan menunjuk dengan satu jari. Cahaya abu-abu keperakan itu langsung melonjak. Dan pada saat berikutnya, cahaya itu dengan tenang menyapu ruang angkasa, membawa aura kehancuran yang mengerikan untuk menghadapi dua serangan yang menyerbu ke arahnya. Kemanapun cahaya abu-abu keperakan itu lewat, semua kekuatan diam-diam kembali menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, cahaya abu-abu keperakan itu tiba-tiba bertabrakan dengan sungai bintang dan cahaya biru hijau. Dalam sekejap, gelombang kejut dahsyat menyapu, dan lapisan tanah di sekitarnya terangkat dengan paksa. Debu di langit pun berkumpul, langsung berubah menjadi badai yang menutupi langit, langsung menyelimuti ketiga orang itu. Di puncak badai, tiga serangan saling berbenturan dengan dahsyat. Sungai-sungai bintang berputar-putar, dan karakter-karakter kuno di dalamnya berhamburan keluar, terus-menerus menghantam cahaya abu-abu keperakan. Dibandingkan dengan kekuatan bintang-bintang yang mengandung hukum-hukum misterius, cahaya abu-abu keperakan itu meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, menghancurkan semua karakter kuno yang bergegas ke arahnya. Tepat saat kekuatan bintang-bintang ditekan, cahaya biru hijau melesat keluar dan langsung melewati satu sisi cahaya abu-abu, menghancurkan sebagai kekuatan di dalamnya. Menghadapi hal ini, wajah Cu Kuangseng terlihat muram. Segel di tangannya langsung berubah, dan cahaya abu-abu keperakan tiba-tiba meledak dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Sebuah telapak tangan yang penuh dengan kekuatan penghancur langsung menampar ke arah cahaya biru kehijauan itu. Cahaya biru kehijauan bergetar dan langsung menyimpang ke satu sisi, dan cahaya di atasnya menjadi jauh lebih redup. Tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Cara ini tidak cukup untuk mengancamku. Kilatan tajam melintas di mata Cu Kuangseng. Dan tiba-tiba ia melambaikan lengan bajunya. Cahaya abu-abu keperakan melesat melawan angin. Dan ia tampak telah berubah menjadi seekor binatang buas purba yang berlari kencang, melesat keluar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suara gemuruh pun terdengar memekakan telinga. Dan gelombang kejut yang dahsyat itu langsung menggelamkan area dalam radius 1000 kaki. Semua pemandangan yang semarak berubah menjadi abu saat gelombang kejut itu menyebar. Saat gelombang kejut terasa paling dahsyat, yang membuat kekuatan dahsyatnya menjadi lebih hebat. Tak lama kemudian, dua sosok melesat keluar dari dalam. Darah menguncur dari mulut mereka, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan berantakan. Tanah di sekitar mereka langsung retak, dan retakan mengerikan langsung menyebar. Saat berikutnya,
Terdengar lagi suara angin pecah, dan sesosok pemuda terlihat terpental mundur, dan gelombang kejut yang dahsyat itu, dan tubuhnya jatuh terguling-guling di atas bukit. Batu-batu besar di puncak gunung itu langsung runtuh seketika, dan sosok itu langsung melintas seluruh gunung, jatuh di tanah di bawah, dan menciptakan lubang yang dalam. Dan orang ini adalah Chu Kuang-seng. Dalam pertarungan ini, ketiganya terluka parah, dan tidak ada seorang pun yang menang. Pertarungan ini cukup sengit. Terima kasih.